Sedang awak punya bini awak tak bupati aja kurus kering. Apalagi kalau bini awak jadi bupati, apa nggak pendek napas awak kan? Maka sehat-sehat buat kita semua. Masa cerita lah Pak. Alah, tuh, ya. Nih Pak Sekda, saya hebatnya Pak Sekda di kerjaan Sekda. Kalau udah di depan bini, Sekdesnya ini. Depan pejabat Sekda, depan bini Sekdes. Diam kau kata Sekdes tuh. Hantam lah. Saya cerita lah Pak. Mana Bu Sekda? Ada tahu Bu? ATM-nya megang Ibu kan? Ada tahu awak. Kalaulah Tuhan membelah kayu, janganlah Tuhan lupa menebas. Kalau memang asli orang Melayu, dia berpantun tak melihat kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam. Si burung balam di atas buku. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan ketimpa tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawwalah. Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Malam ni agak lain putih. Kenapa Ustaz? Tak nampak muka Ibu hitam hijau. Tak nampak. Tak bisa aku tengok mana nenek-nenek, mana yang masih muda, mana yang nenek. Coba yang nenek pindah ke belakang aja nek. Enggak. Soalnya kalau udah nenek-nenek di depan itu makin capek aku tengok, betul. Ustaz mengejek nenek-nenek, mengejek kami Ustaz tiga. Itu artinya sebagai pelajaran untuk diriku. Ucai, hari ini kau masih muda, hari ini kau masih semangat, hari ini kau masih bisa berdiri tegak. Tapi yakinlah suatu saat nanti kau akan mengalami masa seperti kami, betul. Hari ini kau bergigi, suatu saat kau akan pakai gigi palsu, cai. Jangan sombong.
Mudah-mudahan aku yakin ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini semua adalah wanita-wanita salihah. Para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok sedikit yang jawab, janda semua macam mana nih? Yang jawab sedikit, cuma yang di depan, berarti yang belakang janda semua ini. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bu. Amin. Sehat Pak? Ya. Sehat Pak? Ya. Insya Allah. Hitam semua muka bapak tuh, sama macam ibu tuh. Tapi insya Allah tak nampak kita, tak nampak Ustaz wajah kami. Insya Allah hati kami semua bersih Ustaz. Amin. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masaikh yang hadir pada malam hari ini, yang gak bisa kusebutkan satu persatu. Wabil khusus Abuya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Salam hormat, salam takjim. Kita semua berdoa mudah-mudahan ulama-ulama di negeri Bengkalis ini senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Amin. Kalau mau negerimu berkah, kalau mau tempatmu senantiasa Allah turunkan keberkahan, muliakan ulama-ulama di tempatmu ini Bapak Ibu. Muliakan guru-guru ngaji, muliakan guru-guru MDA, muliakan tuan-tuan guru kita, abuya-abuya kita. Kenapa? Asbab mereka lah Allah turunkan keberkahan untuk negeri Bengkalis ini. Amin. Amin. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis, Ibu Kasmarni Esos MMP, Masya Allah. Bupati Bengkalis Datuk Seri Setia Amanah Seri Perdana Payung Negeri. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih undangannya. Aku berharap terus diundang. Amin. Kalau udah kemarin ini senang betul aku. Iya. Tak kenapa, senang aja bawaannya ya. Kita berdoa untuk pemimpin kita di negeri Bengkalis ini senantiasa Allah jaga dan Allah kasih kekuatan. Amin. Terhormat Bapak Wakil Bupati Bengkalis Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Dr. Haji Bagus Santoso. Beliau baru hadir dari Jakarta. Naik City ngaku Ustaz, rupanya rodanya nggak bisa turun, kurang oli. Alhamdulillah beliau selamat. Masya Allah. Langsung kemari beliau, tak ikut makan tadi kan. Insya Allah sehat-sehat Pak Wakil ya. Jadi gimana? Udah digandeng lagi, senang lah ya. Masya Allah. Kita doakan tetap serasi selamanya. Amin. Yang terhormat. Ya, tenang aja Pak, tenang. Tadi kuncinya apa? Sabar. Merah telinga biasa itu. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Bengkalis. Insyaallah sehat-sehat Pak Dokter. Kemudian yang terhormat para Forkopimda, Kapolres Kabupaten Bengkalis yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakapolres, Bapak Faris. Sehat-sehat Pak. Kemudian dan Ramil. Oh Dandim. Oh iya, dan Ramil Kecamatan. Sehat-sehat Pak Dan Ramil ya. Pak Dandim. Ini Pak Dandim langsung atau mewakili? Langsung. Yang mewakili Pak Waka. Wakil belakang. Ini ketua-ketua semua ini. Sehat-sehat Pak Kapolri dan TNI kalau sudah senantiasa duduk bersanding, mudah-mudahan keutuhan NKRI selalu terjaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak siapa Pak? Bapak anggota. Ya kan aku nggak tahu, salah aja aku bertanya. Bapak anggota Dewan. Sebelahnya? Jaksaan. Mewakili? Belakang. Parah betul Ustadz ini. Bapak siapa Pak?
Ayolah yang 4 itu bapak-bapak lah, mudah-mudahan sehat semua. Kemudian Kiai Haji Salman Amrillah, qori kita tadi, Masya Allah, luar biasa suaranya ya Bu. Kita mudah-mudahan kita minta kepada Allah melalui lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan beliau tadi, Allah tambah keberkahan untuk negeri Bengkalis. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita nanti adalah anak-anak generasi Quran. Amin. Tergantung mama bapaknya juga. Kalau mak ayahnya tidak mau kenal Quran, maka jangan harap anak-anakmu juga dekat dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, ibda' binafsi, awali dari dirimu sendiri. Kalau kau mau melahirkan anak-anak yang dekat dengan agama, yang dekat dengan Quran, cinta dengan ulama, kita awali dari diri kita, Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa taat kepada Allah, Allah berikan kita keturunan yang cinta kepada agama ini. Amin. Bapak Kabak Esra beserta staf dan jajarannya, Insya Allah Pak Kabak ya, beliau baru balik haji, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau kuhormati? Pak Kejaksaan, Pak Kajari, Pak Pengadilan, Pak siapa lagi? Pak Basnas. Ya udah itu aja lah, semua yang nggak bisa aku sebutkan, mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Ibu-ibuku yang tercinta, yang di belakang, yang dengar ceramah sambil ngerumpi, lanjutkan Bu. Payah ibu-ibu nih, pantang tak tertengok, berkombur, bercakap di belakang ya. Apa-apa lanjutkan Bu ya, yang penting ibu senang insya Allah. Awak tak boleh marah-marah di sini. Kenapa? Bupatinya perempuan. Sedang awak punya bini awak tak bupati aja kurus kering. Apalagi kalau bini awak jadi bupati, apa nggak pendek napas awak kan? Maka sehat-sehat buat kita semua. Ibu bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dan senang menengok kita. Kenapa Ustaz? Di saat orang yang lain sibuk dengan urusannya, di saat hari ini manusia lain sibuk dengan dunia, tapi malam hari ini masyarakat Kota Bengkalis semua berkumpul bertumpah ruah mendengarkan majelis ilmu Bapak Ibu. Maka Rasul malam ini menghadap Allah buat laporan. Apa laporannya? Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ya aku mau bawa laporan ya Allah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad laporanmu? Aku mau mengadukan malam ini, mau kutunjukkan kepadamu duhai Allah, betapa cintanya umatku kepada agama ini. Mana tuh? Tubuh Bengkalis. Ngapain rupanya mereka? Mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Tak beratap, duduk di lesehan, gelap-gelapan. Dalam hati bapak tuh, ini yang paling kami senang Ustaz. Pandang mereka ya Allah. Wah, Allah memandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Amin. Ar-Rahman Ustaz buat siapa ya? Mau kita yang beriman, mau kita yang tidak beriman, Allah kasih. Mau kita ke masjid, kita tidak ke masjid, Allah bagi. Mau kita sholat, tidak sholat, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Kita yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Ustaz di atas bersama dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dipandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu muslimat yang baju hijau di sana dipandang Allah. Kami Ustaz yang gelap-gelap, itu aku yang tak tahu itu. Pandai-pandai lah bercakap kau sama malaikat kan? Maka Allah pandang kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan duduk kita ini mendatangkan kucuran keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul?
dalam hidup kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cobaan, betul? Kenapa Allah berikan kita ujian dan cobaan? Tidak lain dan tidak bukan Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan kita kepadanya. Allah pengen tahu tuh. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyujraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei orang-orang bengkalis, hei manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepadaku lalu kau nggak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka semakin tinggi keimanan orang, Pak, semakin besar ujiannya. Dulu dia cuman setahap, biasa aja ujiannya. Naik kabak, sebelum kabak kasih agak naik sedikit. Dari kasih naik kabak agak berat. Jadi kadis berat kali. Semakin tinggi maka semakin besar ujiannya, Pak. Enggak ada ujiannya kan wakil bupati, seluruh aja hidupnya itu. Orang fokus dengan sama aja, handphone. Udahlah Pak, kepala Bapak kampanye Insya Allah Kasmarni Santoso 2 periode, amin. Allahu Akbar. Dengar aja, matikan handphone, tahu siapa lah Bapak kampanye. Udah menang nih kalian nanti ini, amin. Selalu aja Ustaz kampanye, tidak, aku berdoa. Rupanya salah kalau orang berdoa. Tuh, hari ini semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar ujian kita, Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia, suang Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah, betul? Benar nggak? Oh, iya. Siapa dia? Tuh Nabi Nuh alaihi salam, Pak Bu, contohnya. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya cuma 90 orang. Kenapa Ustaz? Oh, sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu ceramah, umatnya tutup kuping, nggak mau dengar. Kalau orang sekarang Ustaz ceramah, dia main handphone. Ustaz ceramah dia berkipas, Ustaz ceramah dia di bawah panggung merokok. Itu yang merokok kudoakan terbakar mulutnya dia, betul. Aku geram aja kudahan. Dari tadi ku tahankan masam, dia pula macam kereta api mulutnya bisa. Jijik kali aku nengoknya, iya. Nabi Nuh ujiannya besar, 900 tahun berdakwah, Bapak Ibu, cuman 90 orang umatnya. 10 tahun sekali cuman dapat 1. Bayangkan Pak, kampanye 900 tahun cuman dapat 90 orang. Ibu sama ini malah kampanye udah menang, coba. Ngeri gak tuh? Lama-lama Nabi Nuh jengkel sama umatnya, lapor sama Allah, ya Allah kalau kayak gini nengok umatku, ya Allah aku ampun, ya Allah. Ampun kenapa wahai Nuh? Udahlah, hancurkan aja lah, binasakan aja lah ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Nggak nyesal kau Nuh? Enggak. Ikhlas kau? Ikhlas sekali pun. Geram kali aku dah. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main selot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Hati dengan selot tuh. Ada nggak di sini judi online? Ada. Gak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marak, Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP mereng, ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot,
kau menang, kau kasih makan anak biniku, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Heran aku. Ustaz, kami nggak depo, Ustaz. Walaupun kau nggak depo, tetap haram. Kenapa? Bisa melalaikan ibadah, Pak. Orang kalau sudah main spin, main slot itu, panggilan azan pun udah nggak dengar lagi telinganya. Hayya 'alas shalah. Big Queen. Big Queen, Bu. Hayya 'alal falah. Super Win. Ustaz kenapa apal? Dulu sempat main juga. Udah tegade kereta tuh baru taubat tau. Maka hati-hati dengan judi online. Hati-hati kita, Pak. Kalau mau Bengkalis ini berkah, hilangkan judi online. Mau apapun judi itu tangkapi, Pak. Maka Bu hati-hati kalau suamimu tengah malam dia belum tidur, main handphonenya mereng, positif nyelot. Gak ada cerita itu. Gak ada cerita. Maka hati-hati kita. Nauzubillahimin. Hati-hati. Jangan nodai kemuliaan negeri Bengkalis ini dengan perkara-perkara maksiat. Betul? Kalau mau berkah turun, ya. Maka maaf, Allah ngelapor sama Allah. Binasakan saja umatku ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Kalau begitu, kau buat kapal ya Nuh? Kapal? Dari mana buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu. Apa itu? Enggak, kalau memang nggak senang aku ceramah jangan gini cara kalian. Agak ngeri Pak, tadi baca Quran tak ada bunyi-bunyi, ini agak ngeri kok. Aman, kok di bawah, aku di atas, ketimpa mati aku nih. Buat kapal Nuh dari kayunya tanam dulu, ditanam sama Nabi Nuh. Nunggukan panen kayu, Nabi Nuh mulai buat bahan untuk buat kapal. Nabi Nuh mulai buat bahtera di mana? Tengah padang pasir. Begitu Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, itu umatnya yang nggak senang sama Nabi Nuh, semua ngikut, Pak Bu. Tengok tuh, Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Nabi Nuh diem aja. Kapal selesai, belum ada perintah untuk masuk, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tak suka dengan Nabi Nuh, maaf, buang air besar dan air kecil masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Orang Bengkalis ini ada juga nampak begitu. Di gelap-gelapan sana. Tuh, semua tidak suka sama Nabi Nuh, buang air besar, buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Luar biasa nggak? Diduri rumahnya, tapi rela dia datang ke sana. Jauh rumahnya, tapi dia rela untuk mengotori kapal Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kotor kapal Nabi Nuh. Wow. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang sedang lumpuh. Lumpuh, tahu lumpuh? Lumpuh. Nggak bisa jalan. Dipanggilnya tukang ojek. Niat kali kawan tuh. Antarkan aku dulu ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Nak buang. Di situ buang. Begitu dia selesai buang, dia nak bangkit, terpleset sama kotorannya sendiri. Begitu terpleset, bisa jalan dia, langsung lah bercakap mulutnya kan, woi bisa jalan aku woi.
Kenapa bisa jalan? Kepleset ku. Waktu itu Allah udah murka. Dikirim penyakit luar biasa kan. Akhirnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh berebut ke kapal Nabi Nuh. Ngapain Ustaz? Berebut kotorannya sendiri untuk lulur. Makanya bersyukur kau Bu, sekarang lulur ada. Nah, glowing muka ibu ada skincare. Bersyukur ibu. Kalau dulu tengok tuh, pakai Makanya udah ada skincare, nggak usah sombong. Kasihan ini suamimu itu. Mukamu yang berkilat, muka orang tuh yang tertekan. Ya, betul. Kasihan awak kadang-kadang nengoknya. Awak tengok bininya, wih cantik. Mana lakimu? Ini, ya Allah. Sedih awak. Makanya Bu, kau jangan sok paten lah. Jangan mentang-mentang kau cantik, kau sombong. Ingat, cantik ganteng itu tidak menentukan manusia masuk surga, Pak. Dengar. Dengar Pak Wakil. Cantik ganteng itu tidak menentukan masuk surga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah. Tadi pertama ceramah aku suruh nenek-nenek ke belakang. Ini bertambah pula nenek ke depan. Pas pula di muka aku. Inilah buat hilang bahan model-model begini. Sesungguhnya Allah tuh tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau masuk surga karena wajah, masuk surga karena penampilan. Orang Bengkalis nih, tak ada yang masuk surga. Kira ganteng kali loh. Kira ada yang cantik, nggak ada. Kalau perkara tolak ukur masuk surga itu wajah penampilan. Pak Wakil, nggak masuk list Pak, berat. Berat Pak, berat. Serius. Bukan wajah, bukan penampilan yang buat kita masuk surga. Kalau masuk surga karena penampilan, artis-artis duluan Pak. Aldebaran, Sahrukan, aku Enggak, kok kayaknya kan nggak senang kali. Makanya bukan perkara penampilan Pak masuk surga Bu. Wa amwalikum, dan bukan perkara harta kita masuk ke dalam surga. Kalau surga hanya dihuni hanya orang-orang yang berharta, konglomerat, pejabat yang masuk surga. Kasihan tuh tukang telur gulung, tukang pop ice, tukang es tebu, tukang balon, nggak masuk surga. Tapi adilnya Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Maka kalau hati nak elok, hati nak cantik, perbuatan nak bagus, ini kuncinya ada di hati. Macam mana hati supaya nak elok, berkah datang Ustaz? Nah, nanti kita sampai ke sana pelan-pelan. Ya kan? Insyaallah kita ngaji sampai ke sana. Ini sampai jam berapa ini, Bu? Pagi. Jam 1. Ibu enak, cuman dengar mulutku koyak, Bu. Sudah. Lanjut nggak? Lanjut. Sampai mana tadi? Lupa. Bersih kapal apa namanya? Kapal Nabi Nuh gara-gara umatnya berebut kotorannya, Pak. Setelah kapal Nabi Nuh sudah bersih, nah baru turun perintah dari Allah. Nuh, bawa masuk umatmu ke dalam. Suruhnya umatnya masuk. Jangan lupa Nuh, bawa hewan barang sepasang. Maka Nabi Nuh cari hewanlah sepasang. Unta sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, itik sepasang, ayam
sepasang. Nyamuk sepasang. Nyari nyamuk ini yang lama begini. Nyari nyamuk sepasang tuh. Kenapa semua mau ikut kan? Bandal, sepasang aja kata Allah, kalian sini aja katanya. Udah masuk semua, tutup bahtera. Begitu bahtera ditutup Pak, seketika Allah turunkan hujan yang lebat, tsunami di mana-mana, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal mulai berlayar. Begitu kapal mulai berlayar, Nuh risau. Kenapa Nuh risau Ustaz? Karena ada dua orang yang dia cintai nggak nampak. Siapa? Anaknya sama istrinya. Dia keliling kapal, ditariknya anaknya, dicarinya. Ada yang nampak Kanan? Ada yang nampak Kanan? Ada yang nampak Kanan? Enggak ada. Pening Nabi Nuh. Ada yang nampak Kanan? Enggak ada. Risau Nabi Nuh, naik ke atas kapal dicari. Nabi Nuh mulai teliti satu-satu bukit. Ternyata anaknya ada di salah satu bukit itu Pak. Arahkan kapal itu ke sana. Mengarah kapal itu ke sana Pak. Dipanggilnya anaknya. Kanan! Kanan! Nyambung aja mulutnya, dia macam apa? Ganggu konsentrasi aja kau. Kanan. Masuk nak. Ikut papa. Itulah kira-kira. Nanti kau mati nak. Enggak papa, aku bisa berenang papa. Jangan, walaupun kau sering berenang di laut Bengkalis, mati kau Kanan. Ini ujian Allah, ini murka Allah Kanan. Ayo masuk. Enggak, badan dihantam gelombang, meninggal. Sedih, Nuh, sedih, belum hilang, teringat biniku mana ya? Cari dia bininya. Ada yang nampak biniku? Cari sama Nabi Nuh, nggak ada yang nampak bininya Pak Bu. Nabi Nuh naik ke atas kapal balik, ditengok di bukit-bukit tuh. Wah itu di sana biniku. Arahkan kapal ke sana. Oke, kapal ngarah ke sana, dipanggilnya bininya. Mimi. Udah denger aja napa? Ceramah kan cuma denger aku yang ceramah, udah tenang aja lah. Mimi. Perasaan di rumah dipanggil Mimi. Mimi, ikut pipi Mimi. Nanti kau meninggal Mimi, ikut pipi. Enggak pipi. Mimi bisa, I am is Wonder Woman, you know. Itulah bandalnya perempuan tuh. Jangankan suaminya yang memerintah, ciptaan Allah pun dirubah. Itu perempuan Pak. Dengar, perempuan. Oh, kecuali Bu Bupati ya Bu. Wah, ini berputus kontrak tengah jalan kan nggak enak. Kecuali ibu ya. Itu perempuan Pak. Jangankan suaminya yang merintah, Allah yang ciptakan dia aja dirubahnya ciptaan Allah. Alisnya udah cantik, dicukurnya habis. Mau undangan digambarnya balik, kan longor. Goblok kali jijik aku dengan ini. Alis dia elok-elok cantik, bak semut beriring, dicukurnya habis. Undangan digambarnya lagi. Kan nambah kerjaan. Nanti laki-laki awak sebagai suami mengingatkan, cepatlah sikit. Alah tunggu bentar ya, lama kali kau sibuk aja kau, merepet dia. Awak lagi yang salah Pak. Makanya payah ngadepi perempuan ini.
Hadapin istri payah. Istri nggak ada jabatan aja payah, apalagi istri punya jabatan. Wih. Ini bukan ibu, bukan. Ya benar. Allahu Akbar. Aku inilah payahnya kalau diundang sama bupati wali kota perempuan, payah aku nak berekspresi. Mengeluarkan unek-unek tuh payah. Awak unek-unek awak keluarkan semua tanda tangan sama stempel dia yang pegang kan agaknya dia. Allahu Akbar tuh ya. Maka itu luar biasa tuh Allah jadi yang sudah bagus-bagus menciptakan dia dirubahnya. Alis dicukur. Apalagi Ustaz? Bibir. Bibirnya cantik-cantik betul-betul. Ditebal-tebalkannya. Disulamnya bibir tuh. Biar apa? Biar tebal. Bu, kalau bibirmu nak tebal, jangan kau sulam, antukkan ke tugu tuh. Tuh kan ada tugu itu, antukkan kan 20 kali kan tebal bibir tuh. Banyak kali tingkahnya, kadang jijik aku nengoknya. Tuh. Ayo Mimi masuk, nanti kau meninggal. Enggak, aku pandai berenang. Oh bandal dihantam Allah dengan gelombang tsunami. Meninggal bini sini. Sedih. Tapi begitu Nuh sedih kehilangan 2 orang yang dia cintai. Apa kata Allah? Nuh, jangan kau sedih. Itu bukan lagi anak dan istrimu. Berlayarlah kau bersama dengan umatmu menuju kepada rahmatku. Nih. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau hidup kita selalu diuji sama Allah, kita jangan pernah pesimis. Kenapa Ustadz? Memang ujian diciptakan Allah. Sengaja Allah ingin tahu sebesar apa kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Bukan karena Allah benci. Allah nggak ada benci kepada makhluknya. Cuman kadang-kadang kita yang nggak tahu diri dengan ketentuan Allah. Makanya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Kenapa Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Khalilullah itu apa Ustaz? Kekasih Allah. Kenapa Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Karena Ibrahim dia tidak pernah protes dengan ketentuan yang sudah Allah gariskan kepada dirinya. Maka hari ini Bapak Ibu, ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita itu semua bukti bahwa Allah ada bersama kita. Maka dengan ujian itu Allah ingin kita berubah menjadi lebih baik. Apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Ya, ini bulan Muharram Pak. Bulan untuk perubahan menjadi lebih baik. Bulan untuk memperbanyak bertaubat mohon ampun kepada Allah. Nih bulan Muharram. Kalau orang kita Jawa ngomong iki jenenge bulan Suro. Nang kene neng wong Jawa. Oke. Ngumbru. Setunggal sekapal. Rungokno. Wong Jawa bawa buk ya iki. Aku bisa ngomong Jawa juga Bu, tenang aja. Kalau kampanye untuk orang Jawa bisa Bu, tenang aja. Ini bulan Muharram. Kalau orang Jawa ngomong ini sekarang bulan Suro Bapak Ibu. Aku cuma ingin berpesan Pak Bu, maaf. Perkara orang Jawa, emak ayahku orang Jawa. Tahu kau? Aku pun orang Jawa. Perkara beradat dan berbudaya, aku beradat dan berbudaya. Tapi aku pesankan kepada kita, saudaraku, jangan sampai kita beradat dan berbudaya, tapi melanggar aturan Allah. Perkara ambengan, kenduri suruhan, aku kendurian Pak. Impun-impun pun aku. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak lan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Bisa Bu. Mulai bingung kan yang orang Melayu kan? Nah, dengar aja Pak. Pokoknya asal yang ketawa ikut ketawa aja lah. Aku pun beradat dan berbudaya, tapi tolong jangan kita gara-gara beradat dan berbudaya melanggar aturan Allah, apalagi sampai menjurus kepada kesyirikan Pak.
Sehingga kesakralan Muharram ini kadang-kadang hilang dengan klinik-klinik yang dimunculkan. Jangan pesta bulan Muharram. Kenapa? Bulan panas. Buktinya nggak bulan panasnya, bulan Julinya ini. Jangan pesta, jangan nikah bulan Muharram. Kenapa? Suketi bangkit. Suketi tahu Suketi? Sundel bolong. Film Suzana itu malam satu suro bangkitnya Suketi sundel bolong. Perkara sundel bolong lebih dari sundel bolong aku pernah berjumpa. Bener Pak Wabu, pulang ceramah aku tengah malam. Aku biasa kalau habis ceramah tuh ganti baju, pakai kaos, buka peci. Aku tidur di mobil, yang bawa asisten. Malam-malam Pak Bu, berhenti mobil tuh di tempat gelap. Terbangun aku. Ku tanya, kenapa berhenti? Ada yang nyetop, Kiai. Siapa yang nyetop? Tuh, ku tengok perempuan. Cantik. Diketoknya pintu mobil tuh. Ku buka lah kacanya. Ku tanya, kenapa kau stop kami? Cemana lah bang? Udah mau pagi belum ada panggilan. Agak ngeri jantung gua. Marah lagu, marah Ustaz, marah emosi, ku pakai peci ku. Kau nggak tahu aku Ustaz. Apa kata betina? Ustaz pun nggak apa-apa lah ngambil berkah. Oh, ini lebih parah dari sundel bolong nih. Jangan buat acara bulan Muharram. Kenapa? Banyak orang nyuci keris. Goblok kali nyuci keris setahun sekali. Aku nyuci keris tiap malam. Nyuci keris setahun sekali bekarat ke keris itu. Tercemar pikiran. Enak. Sehingga apa? Maaf Pak Bu ya. Kemuliaan dan kesakralan Muharram itu hilang dengan mistis-mistis yang kadang-kadang dibangun Pak. Aku cuma ingin menegaskan, silakan beradat berbudaya, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah, saudaraku. Silakan. Aku pun beradat, aku pun berbudaya demi Allah. Bapak aku juru kunci. Entah juru kunci apa, yang penting juru lah. Ngerti awak nih. Hari ini kita bagus-bagus saja. Ini bulan Muharram, bulan kita untuk hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Apa kemuliaan Muharram? Salah satunya Nabi Adam alaihi salam Pak. Taubatnya diterima Allah di bulan Muharram. Ini Musa diselamatkan di Laut Merah dari kejaran kafir laknatullah Fir'aun di bulan Muharram. Yunus keluar dari mulut ikan paus di bulan Muharram. Pak, Muharram di bulan hijrah, bulan kita memperbaiki diri. Adam dosanya cuma satu, diusir dari surga. Adam taubatnya diterima oleh Allah di bulan Muharram. Padahal dosanya Adam cuma satu. Apa Bu? Makan buah khul. Makan apa Pak? Buah khul. Dosanya cuma satu, dikeluarkan Allah dari surga. Kita terbalik, dosa banyak pengen masuk surga. Betul nggak? Pertanyaannya, dengan dosa kita yang banyak, maksiat kita yang luas, kira-kira kita bisa nggak masuk surga? Bisa. Kenapa? Segede-gedenya dosa kita, seluas-luasnya maksiat yang sudah kita perbuat, ampunan Allah lebih besar dan lebih luas Bapak Ibu. Maka Muharram ini saya ingin sampaikan, ini bulan hijrah menjadi lebih baik. Amin. Semakin bertambah umur, semakin baiklah negeri Bengkalis ini. Tuh Muharram bulan perbaikan Pak. Bayangkan Nabi Adam cuma satu salahnya. Allah pesan sama Adam. Adam, oh Adam. Adam kenal Adam?
Adam Pak, kenal Adam? Adam? Ada Adam tukang es tebu ada sini. Nih Adam alaihi salam, Allah mesen sama Adam alaihi salam. Apa Ustaz? Adam, wala taqrab hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini ya Adam, nanti kau termasuk kepada orang yang zalim Adam. Siap ya Allah. Udah ngadep Allah disampaikan sama Hawa. Hawa, ya Bang Adam, kita jangan nengok-nengok pohon huldi ya, Allah nanti marah. Apa kata Hawa? Aku baru mau ngajak Bang. Ayolah Bang nengok. Enggak. Karena iblis sudah mencoba mengganggu Adam. Iblis kalah dengan Adam. Akhirnya apa? Iblis masuk melalui Hawa. Hawa itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Gara-gara kaulah kami keluar dari surga. Dibujuknya Adam sama Hawa tuh, Bu. Bang Adam, ayolah nengok buah huldi. Enggak. Nanti Allah marah. Ayolah Bang. Enggak. Ayo kenapa Bang? Ku bilang enggak, dia mulutmu. Abang. Katanya Abang sayang sama adek. Abang cinta sama adek. Abang mau melakukan apapun demi adek. Baru cuma nengok aja nggak dibolehin. Wah, laki-laki kalau udah nengok perempuan goyang Pak. Goyang. Padahal ecek-eceknya air matanya ini. Pandai betul merayu. Kalau aku udah nggak mempan aku, gini mau kayak mana pun nggak mempan aku. Mau nangis dia di depanku, mau kayak mana pun enggak. Kau bilang enggak. Enggak. Kalau karena dia nggak di sini, kalau di rumah kan lain cerita. Masa cerita lah Pak. Alah, tuh, ya. Nih Pak Sekda, hebat-hebatnya Pak Sekda. Di kerjaan Sekda, kalau udah di depan bini, sekdesnya ini. Depan pejabat Sekda, depan bini sekdes. Diam kau kata sekdes tuh. Hantam lah. Saya cerita lah Pak. Mana Bu Sekda? Ada tahu Bu? ATM-nya megang Ibu kan? Ada tahu Pak. Tuh makanya hati-hati kita. Digodanya terus. Ayolah Bang, ya udah. Kalau memang mau nengok pohon huldi ayo. Tapi ingat ya, cuma nengok, jangan petik. Cuma nengok, dengar kau Hawa. Iya Bang. Janji kau? Janji. Betul kau? Iya. Bisa dipegang mulutmu itu? Bisa. Janji kau ya? Iya. Begitu tengoknya buah huldi itu, tertarik Hawa. Bang, petik kenapa Bang? Nah, itulah mulutmu nggak bisa dipercaya. Punya perempuan payah Pak, nggak bisa dipercaya. Diajaknya awak belanja, janji ya, cuman belanja aja, nggak ada yang lain. Iya. Ya, awak kawankan belanja. Ajak tuh tengoknya belanjaan, dibolak-balik, Awak pikir mau dibeli, rupanya nggak jadi, diletak lagi. Bolak-balik, ditanya berapa Bang? Sekian. Mahal kali. Di sana sekian, sini sekian, beda gopek, ditinggal. Ih jijik aku lewat. Beli cabai 10 kilo, ih milihnya satu-satu. Ih isak baru sampai rumah Bu. Nanti kalau awak nanya udah belum, marah dia. Udah belum sih, alah kok sekali-sekali diajak belanja aja payah kali. Nah itu marah. Jadi kami harus apa? Tolong ngertiin kami Bu. Ini harus kusampaikan Pak. Kenapa? Kalau nggak gitu orang itu merajalela terus Pak. Nampaknya kok dijajah terus kita. Padahal kita kepala rumah tangga. Heran aku. Jangan gitulah Bu. Pahami kami sebagai laki-laki ini.
Jangan maumu aja yang kami turuti, kami pun juga kau pikirkan. Jangan gitu kau. Sehebat-hebatnya ibadahmu wahai bunda, kalau kau tetap melawan kepada suamimu, demi Allah, doamu gak akan terangkat oleh Allah. Gak usah tengok-tengok, Anda tengok aku aja. Ya, dengar kak, dengar. Kau pun dengar juga kau, nggak usah tengok aku aja. Kusuk tengok aku. Kalau terasa dirubah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun Allah nggak akan kasih sekalipun kau ahli ibadah, tapi kau sakiti hati suamimu, nggak akan Allah masukkan. Baunya surga pun nggak akan Allah kasih. Di malam minta maaf kau sama orang ini. Yang tertekan. Oh tidur. Oh bang, oh dengar ceramah Ustadz tadi bang, dengarlah. Nyesal kan aku selama ini. Banyak rupanya salahku sama aku. Memang banyaklah salah kau selama ini, tahu kau. Syukur Ustadz Ucai yang diundang. Kalau enggak sadar kau. Kau selama ini nggak pernah sadar sama salah kau. Tidur selalu kau membelakangin aku kau. Padahal musim hujan sekarang, tapi kau nggak pernah paham. Ya udah minta maaf aku lah ya bang. Ya iya udah minta maaf. Jangan kau ulangin lagi. Dengar kau, dengar bang. Oh bang apa? Aku pun minta maaf ya. Minta maaf apa lagi? 5 juta yang abang kasih sebulan itu cukup. Jadi kenapa kurang? Kau minta tambahan 2 juta. Kok diam-diam ngangsur gamis bang? Oh? Diam-diam ngangsur gamis. Aku ikut anggota Muslimat NU. Yang lain udah pakai baju seragam, aku sendiri yang belum, adu aku. Obat. Ya sudah abang maafkan. Abang pun minta maaf juga ya dek ya. Kenapa bang? Gajiku sebulan bukan 10 juta loh dek. Jadi berapa? 15 juta. Jadi kenapa yang nyampe cuma 10 juta? Yang 5 juta itu akan ada janda Bengkalis itu deh. Kasian kali ku tengok anaknya kecil gitu. Terakhir berantem lagi bini gara-gara. Jangan semena-mena bu. Jangan sehebat awak. Sehebat-hebatnya ibadah bunda, tapi kalau tetap kau sakiti hati suamimu, Allah gak akan redho. Minta maaf mulai malam ini, amalkan. 3 kata yang kadang-kadang sulit diucapkan dari mulut manusia. Apa? Minta maaf ketika bersalah, terima kasih ketika ditolong, dan minta maaf ketika berbuat salah. Kalimat ini sekarang sudah sangat langka terdengar. Mudah-mudahan orang Bengkalis ini tidak seperti itu. Amin. Jangan kau sombong sebagai para istri. Woi, terserah. Yang penting surga di bawah telapak kaki kami. Kau memang surga di bawah telapak kakimu, tapi kau takkan masuk surga kalau kau tak punya kunci. Dan yang punya itu kita pak. Pak Sek punya, Pak Sekda, Pak Wabu. Ya kita lah. Jangan sok paten kalian tahu. Sudah. Akhirnya Adam terus-terusan dirayu oleh Hawa, ayolah bang, ketiklah bang, aku pengen kali makan bang. Oke, ketik, tapi ingat cepat kau makan, nanti kita ketahuan Allah. Oke, dipetiknya 1. Adam makan, ketahuan sama Allah. Ayo ketahuan. Rupanya pas Adam makan itu, khuldi itu nyangkut di tenggorokan. Makanya katanya jadi jakun katanya pak. Itu karena Adam nyangkut makan buah khuldi di tenggorokan. Hawa saking kan kepengennya, tenggorokan lewat, nyangkutnya di situ. Syukur di situ, kalau di dengkul kan payah kita pak. Allah marah, kalian melanggar aturanku ya Adam, keluar dari surgaku, keluar. Aturnya udah enak kita pak di surga. Ini orang ini.
Berpisah Adam dengan Hawa, yang satu di sana, yang satu di sini, jauh berpisah. Sama-sama saling rindu toh. Nggak sengaja ketemu di Padang Arafah. Tempat bertemunya itu di Padang Arafah, bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat berdoanya Adam dan Hawa mohon ampun, Pak. Jangan salah kita. Dari jauh ditengoknya, kok kayak kenal itu, kata Hawa. Nampaknya Adam itu. Adam pun gitulah. Kok nampaknya itu mirip Hawa. Bang Adam. Kan Hawa. Hawa. Menjijikan lo bibirnya. Nyambung aja mulut. Bang Adam. Hawa. I will always love you. Kau kangen gak? Kangen lah bang. Jumpa tengah ya, oke. Jumpa tengah orang itu. Satu dari sana, ketemu di tengah pak. Waktu lari itu keluar soundtrack India. Begitu jumpa, apa kata Adam? Tujhe dekha to Pyare ho kahe diwana sanam. Hawa nyambung, abyaha kuciyaha jahenam. Adam tak mau kalah. Ketemu tuh Pak. Langsung naik ke Jabal Rahmah, menengadahkan tangan minta ampun kepada Allah. Apa doanya Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau mau dosa kita diampuni Allah, kalau mau bengkalis lebih ke depan makin bermasah, ya terus-teruslah kita memperbanyak doa mohon ampun kepada Allah sebagaimana Adam berdoa sedemikian Pak. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Ini doa yang diangkat Allah. Maka saya berpesan, ini Muharram bulan bagus, bulan baik, bulan mulia. Sebagaimana Allah katakan, ada 4 bulan mulia dalam setahun yang Allah ciptakan kepada kita. Apa aja itu Ustaz? Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Kata Nabi melalui hadisnya, siapa yang membuat kebaikan di bulan ini, di bulan yang 4 ini, maka amalnya, pahalanya dilipat gandakan Allah. Tapi siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan Allah. Maka di bulan Muharram, bulan baik, bertepatan hari ini adalah hari jadi ke-512 Kabupaten Bengkalis. Kita berdoa semua, kita mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Allah ampunkan, gugurkan dosa kita. Sehingga apa? Ke depan berkah Allah semakin turun, makmur dan adil semakin kita rasakan di negeri Bengkalis ini. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka berubah. Orang beriman itu tidak pernah puas dengan amal ibadah yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Makanya Allah ngomong dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang hajaru. Apa makna hajaru Ustaz? Terus berubah, terus hijrah, terus memperbaiki diri. Tidak pernah puas dengan amal ibadahnya. Orang beriman itu, kalau dia bangga dengan amalnya, maka dipertanyakan keimanannya. Karena hanya orang sombong yang bangga dengan amal baiknya, Bapak Ibu. Hanya orang sombong. Dia ngaku beriman kepada Allah, tapi dia cerita-ceritakan kebaikannya. Aku, kalau nggak karena aku,
nggak akan lakinya kerja. Aku itu semua. Aku orang dalamnya, aku. Kalau nggak karena aku, nggak jadi apa-apa deh itu. Sombong. Celaka ini. 3 ciri orang celaka. Syekh Imam An-Nawawi kembali menjelaskan. Salah satunya siapa? Dia orang yang berbuat kebaikan. Dia ceritakan kebaikannya kepada siapa-siapa saja, padahal belum tentu kebaikan dia dicatat oleh Allah. Maka kalau kita berbuat kebaikan Bapak Ibu, diam-diam aja lah. Diam-diam nggak usah cerita-ceritakan, nggak usah sombong kali kita. Kalau mengharapkan ibadah kita masuk surga berat. Aku rajin sholat Ustadz 5 waktu. Subuh di masjid, zuhur di masjid, ashar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Nggak pulang-pulang, enggak. Kenapa kau nggak pulang-pulang? Cemana mau pulang? Kekunci di kamar mandi masjid. Maka sholat kita belum tentu bawa kita ke surganya Allah, Pak Bu. Aku ahlus sodaqoh Ustaz. Kenapa kalau kau ahlus sodaqoh? Udah pasti aku masuk surga. Dibandingkan dengan sedekahmu, dengan nikmat yang Allah titipkan kepadamu, mana jauh lebih banyak? Macam hari ini kita hidup, siapa yang ngasih hidup? Siapa? Allah. Kita bernapas, siapa yang ngasih? Allah. Kita yang ngasih makan, ibu yang ngasih makan, siapa Bu? Ibu yang ngasih makan siapa? Hah? Suami. Banyak janda makan. Enggak ada suaminya lagi tuh. Malah banyak janda. Dulu waktu dia ada lakinya biasa aja. Begitu janda glowing mukanya banyak. Muka glowing, pakai sepatu high heels, sandal high heels yang tinggi tuh. Tengok tungkak kaki pecah-pecah. Ya Allah. Gak cocok kali kurasa. Ustaz tengok, bukan ku tengok, tengokku. Awak tengok, ya Allah, kaki pecah-pecah pakai sepatu high heels, ku pikir. Nggak cocok kali kau ada dalam hatiku. Ku bisikkan sama biniku, tengok Mi, tengoklah Mi, kakinya Mi. Iya kan Pak, biniku senang pula diajak gosip. Ya Allah, awak undangan bertambah daging manusia itu gara-gara nyeritakan dia. Tengok glowing muka, begitu buka jilbab hitam lehernya macam zebra cross. Muka putih leher hitam. Aku ahli sodako, kenapa? Aku sudah pasti masuk surga, belum tentu. Dibandingkan dengan nikmat Allah hari ini, mana lebih banyak sedekah kita dengan nikmat yang Allah titipkan sama kita. Jangan sombong dengan sedekahmu. Memang kalau ada harta ya bagus sedekah. Tunai bayarannya, di dunia dikasih, akhirat disiap. Ya Bu ya, Bu ya, punya harta sedekah ya, supaya makin makmur negeri kita ini. Kenapa Allah cabut berkah? Karena orang tamak, dikasih nikmat nggak mau berbah. Bener nggak Pak? Ya. Iya. Makanya ini dapat nikmat berbagi, nggak mesti banyak, biar sedikit tapi rutin lah. Dengan kota impak berjalan, rasanya kota impak itu macam angker kali. Apalagi bapak-bapak kalau udah sholat Jumat, nengok kota impak mulai jalan, mau pura-pura sholat sunnah itu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya kota impak itu nggak berjalan, diletaknya di samping kaki dia. Lama kali kota impak. Lupa baca Fatihah. Begitu jalan kota impak itu pura-pura berzikir subhanallah 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 subhanallah, makin dekat astagfirullah astagfirullah astagfirullah, udah lewat alhamdulillah. Macam mana rezeki awak mau mengalir? Macam mana mau turun berkah? Awak dikasih nikmat, awak tak mau berbagi, pelit. Macam mana Allah nggak pelit sama kita? Ya Bu ya, harta nggak ada Ustaz, cemana caraku bersedekah? Maka adalah kuwah, ada kekuatan. Falyatasaddaq biquwati, sedekah dengan kekuatanmu. Dikasih Allah kekuatan Pak, gunakan untuk menolong agama Allah, gunakan untuk menolong orang yang lemah. Jangan mentang-mentang badanmu besar, kau hebat, kau sok paten. Siapa yang nengok matamu? Semua kau mau matamu, pijak palu kau. Boleh. Jangan anggar kau.
Betato kau sok preman, semua kau mop-mopin, semua kau mau marah-marah. Dilanggarkannya tato. Orang sekarang ini tak takut sama tato. Lebih ngeri lagi orang bepanu daripada betato. Orang betato gak takut, takut panu dia. Wah, mau dekat pun takut awak rasanya. Awak dikasih kekuatan, tolong orang yang lemah. Aduh nenek itu payah nak menyeberang, stopkan kol diesel tuh, stopkan motor-motor tuh, stop. Lewat nek, lewat. Lama kali kau nek, sepakkan sini, cepat sini. Ustaz, udah diseberangkan tak tahu terima kasih dia Ustaz. Ah, biasa itu manusia, kalau sudah ditolong pasti lupa Pak. Betul kan? Tetanggamu kan gitu kan? Awak capek masak kolak, awak letak kolak itu dalam mangkok, panas-panas awak antar. Ya Bu, kolak. Tadi ada pisang yang awak buatkannya, makannya Bu enak, bukan makasih. Kolak itu habis, mangkok sampai sekarang tak balik-balik. Itulah kelakuan tetangga awak itu. Ngeri memang. Maka dikasih Allah kekuatan, tolong yang lemah-lemah, seberangkan nenek itu. Tak tahu terima kasih, ya biar aja. Biasanya itu, aku menolong orang berapa kali, nggak ada dia terima kasih, biasa aja aku. Aku seberangkan nenek itu, bukannya terima kasih, makin dimaki-makinya aku. Emang nggak ada otak kau ya cantik. Apa nenek, aku pikir. Nenek udah aku seberangkan, bukan terima kasih, nenek maki-maki aku bilang. Kau tahu apa? Aku baru nyebrang ke sana. Baru aku sampai ke sana, udah kau bawa balik lagi kemana? Cemana lah aku nak balik ke sana? Ini urusan kau lah aku bilang. Jadi ini payah sekarang. Maka dikasih kekuatan, tolong agama Allah dengan kekuatan kita. Kekuatan tidak ada Ustaz. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, sedekah ilmu. Kenapa? Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang ustaz. Kebaikan harus keluar dari mulut seorang mubalik. Kebaikan itu nggak harus keluar dari mulut seorang ulama. Selagi kita yang namanya manusia Pak, mau apapun jabatan kita, mau siapapun kita, kalau kita tahu tentang kebaikan, sampaikan. Sekalipun yang menyampaikan kebaikan itu anak kita Bu, jangan pandang siapa yang menyampaikan, tapi pandang apa yang dia sampaikan kepada kita. Selagi baik, selagi benar, terima. Gitu loh. Oh Ma, apa? Mama kan udah tua Ma, terus keluar pakai jilbab lama. Rambut Mama udahlah putih semua. Malu loh Ma, itu aurat Ma. Diam kau. Kau kalau nggak ada aku, nggak ada kau, dengar kau. Sekalipun anak kita yang menyampaikan kebaikan, selagi itu baik dan bagus, terima Bu. Kata Imam Al-Ghazali, ketika seekor anjing itu memuntahkan emas, jangan tengok anjingnya, tapi tengok yang dimuntahkannya. Anjing itu memuntahkan emas. Emas tuh kita sama, kita cuci, bersih, kita sucikan, kita jual, tetap ada harganya, tetap ada nilainya, betul? Jadi jangan pandang siapa yang nyampaikan, sekalipun anak kita. Selagi itu baik, benar, dia terima. Nih, ini bukan berarti aku anjing ya Bu ya. Aku udah tahu pikiran kalian, berarti Ustaz ini anjing ini. Sebelum kalian berpikir gitu, aku sampaikan dulu ya. Jangan pandang siapa yang sampaikan, tapi selagi benar amalkan. Ya Bu ya, sekalipun anak kita sendiri, walaupun kadang yang menyampaikan macam aku ini belum tentu aku lebih baik daripada yang mendengar. Ya enggak? Ya pula itu. Ini yang ngomong sekarang ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang ngomong, aku yang rugi. Suka hati. Maka itu, mohon ampun kita kepada Allah. Banyak salah kita, banyak dosa kita. Maka orang yang beriman pernah puas dengan amal ibadahnya. Sebab mengapa? Orang yang beriman itu ciri-cirinya ketika dia melihat kebaikan, kebaikan itu akan dia contoh.
Ketika dia melihat kemaksiatan, kemaksiatan itu akan dia jadikan cermin agar dia tidak melakukan kemaksiatan yang sama seperti kemaksiatan yang dia lihat. Ini orang beriman. Maka jangan puas dengan amal kita, Pak. Karena bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke surganya Allah. Yang masukkan kita ke surganya Allah apa, Ustaz? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah dengan redoku, kata Allah. Kalau Allah sudah redho, maka Allah akan panggil kita dengan sebutan yang elok. Kembalilah karena izinku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah karena restuku. Kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke sorgaku. Maka hari ini jangan bangga dengan amal baik kita, terus berbenah dan terus berbuat baik, karena orang yang beriman itu selalu hajaru wajahadu fi sabilillah, hijrah dan jihad di jalan Allah, karena tidak ada lain yang dia inginkan. Ulaika yarjuna rahmatullah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat sudah kita dapatkan, wallahu ghafurur rahim, Allah akan ampunkan dan Allah akan sayangkan diri kita yang banyak dosa ini. Maka insya Allah walaupun dosa kita yang banyak, maksiat kita yang sudah luas, maka Allah akan berikan ampunannya kepada kita dengan pengakuan, dengan redoknya Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin. Ustaz, apa? Berat nak berubah tuh, Ustaz. Payah nak berubah itu, Ustaz. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Memang betul. Siapa bilang berubah lebih baik itu seperti membalikkan telapak tangan? Tak bisa. Semua pakai proses. Dan itu memang sesuatu yang harus kita jalani. Banyak halangannya, banyak rintangannya. Sengaja dibikin Allah. Supaya apa? Itu tadi Allah ingin tahu sebesar apa kesungguhan kita. Ya Bu ya. Gini Pak. Dulu waktu Bapak berjuang untuk ibu, dulu Bapak, jawab kenapa? Dulu waktu Bapak berjuang untuk calon istri Bapak ini, yang sekarang udah jadi istri Bapak berjuang nggak dulu? Ini nampaknya laki-laki sini main pelet semua nampaknya. Berjuang enggak, Pak? Berjuang kan? Semana caranya bisa kita dapatkan simpati orang ini kan? Semana caranya kita bisa dapatkan hati orang yang kita cintai kan? Kita nggak peduli mau jauh, sejauh apapun kita kejar, nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu panas, nggak peduli bapaknya jenderal, tetap kita hadapi. Bapaknya jenderal, gimana ini ya? Bapaklah durian kan? Pak, nak nengok anak bapak, apa kau durian? Oke Pak, masuk. Begitu kita berhasil melewati palang pintunya, senang nggak dulu ibu? Ini nampak kan nggak pernah diperjuangkan lakinya. Enggak. Kenapa berantem di rumah macam mana orang ibu? Senang nggak waktu nengok bapak tuh berhasil jumpa sama ibu? Kenapa? Senang dia. Walaupun ayahku yang menghadapinya, dia tetap berhasil. Ih, berarti apa? Sungguh-sungguh rupanya kau sama aku ya bang. Setia rupanya kau sama aku ya bang. Gak main-main rupanya kau sama aku ya bang. Kira-kira waktu itu ucapan keluar dan dengar di telinga kita, kita senang gak Pak dengarnya? Senang, padahal yang ngakui cuma manusia Pak. Mendapatkan pengakuan dari manusia saja kita sudah senang. Apalagi yang mau kita dapatkan hari ini adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar untuk mendapatkan pengakuan manusia saja kita harus berjuang, apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari Sang Maha Pencipta manusia. Pastilah tidak lepas daripada ujian dan cobaan yang selalu menghampiri kita. Itu memang sengaja dibuat Allah, agar Allah tahu sebesar apa rasa setia dan cintanya kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pesanku malam ini, mau seberat apapun ujian, ini bulan Muharram, mau sebesar apapun dosa kemaksiatan kita, tetap kita berubah. Kenapa? Kita nggak tahu amal baik mana yang nanti mengundang ridho Allah sehingga Allah mau masukkan kita ke dalam surga. Amin. Maka bulan hijrah ini terus berbenah. Ingat, ini bulan Muharram. Maka itu salah satunya adalah kemuliaan bagaimana diterimanya taubat Adam alaihissalam. Maka perbanyak kita bertaubat dan membersihkan diri. Sekalipun kita hari ini sudah banyak dosa, jangan pernah berputus asa, karena Allah sang maha penerima taubat. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.